Oke, lanjut yang selanjutnya. Setelah kita mendefinisikan function execute, di mana nanti inilah muka pertama ya. Jadi yang kita lakukan adalah saat menerima si input dari si user itu, kita akan melakukan execute ini, mengambil komennya ya kan. Kita cek komennya kosong apa enggak. Yang selanjutnya kita akan membuat main block dari argumen interface yang akan kita buat dari program kita menggunakan arg parser, argumen parser. Yang pertama kita harus buat kondisional dulu, di mana si program kita ini dieksekusi tidak dari program lain. Jadi kita menggunakan kondisional seperti ini ya. Nanti kalian bisa baca sendiri di internet, banyak di Stack Overflow ya, Stack Overflow. Dimana kalau name-nya adalah main, jadi ini artinya adalah program ini dijalankan di program ini. Maksudnya tuh kayak gini ya. Misalnya ini gua copy dulu. Ketika kita menjalankan Python, misalnya Python, ketika nanti ini terjadi ya Python, berarti kan netcat.py. Nah, ini berarti name-nya, dash name-nya ini adalah si main. Tapi semisal program kita ini diimport dari program misalnya netcat lain gitu ya, .py. Nah, di netcat line py ini ada import netcat.py kita, berarti nanti di main block ini tidak akan dijalankan seperti itu. Agak rumit, tapi intinya adalah kita memastikan bahwa kode yang di blok ini akan tereksekusi jika dan hanya jika program netcat.py ini dieksekusi di programnya sendiri. Oke, yang pertama kita akan membuat main block di mana interface dari program kita akan dijalankan. Kita akan membuat objek parser terlebih dahulu menggunakan argparse. Dan di sini kita panggil yang namanya argumen parser. Di dalamnya itu banyak sekali parameter-parameter yang bisa kita masukkan. Kita bisa meninggalkan dia kosong ataupun membuat dia lebih kaya dengan informasi. Kita akan coba untuk memasukkan beberapa parameter. Yang pertama adalah description dari si program kita. Description-nya misalnya netcat Python, ya kan? Selanjutnya kita perlu memastikan format dari kelas kita ini adalah argparse raw description help formatter. Jadi kita akan membuat help dari interface program kita menggunakan format yang sudah diberikan dari argparser ini ya. Jadi ya raw description help formatter. Karena banyak, kita enter lagi. Selanjutnya yang akan kita masukkan adalah epilog. Epilog ini ya penjelasan dan intisari dari si program kita ini akan kita masukkan di sini. Nah, disinilah library si text wrap itu kita akan gunakan untuk membuat teks yang ada di triple quote menjadi sebuah satu variabel atau satu objek sendiri gitu ya. Jadi satu objek help formatter kita. Caranya gimana? Kita akan panggil si text wrap ini yang sudah kita inisiasi di atas. Kita masukkan deden ya. Deden ini yang akan menerjemahkan triple single quotes kita menjadi satu objek. Di sini bakal gua buat triple quote. Jadi nanti yang di dalam sini ya, dalam sini adalah kalimat yang akan, teks yang akan kita wrap jadi satu dengan teks wrap ini. Untuk mempersingkat waktu, gua akan percepat. Oke, jadi main block kita sudah selesai. Jadi nanti ketika kita menggunakan netcat.py, help yang akan keluar adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa argumen yang nantinya akan menjadi inputan dari si user. Misalnya di sini menerangkan -t ini adalah target, -p ini adalah port. Nanti inilah yang akan kita tulis di argumen-argumen kita menggunakan argparse ini. Yang pertama, karena kita sudah mempunyai objek parser, kita akan add argumen ya di sini, add argumen, yaitu yang pertama adalah -c, di mana ini sama dengan comment, dan kita tulis actionnya adalah
store true, dan help-nya adalah command shell. Kita kopas karena akan banyak sekali. Yang kedua, kita perlu misalnya T ya. T ini adalah target. Kita akan pasang dia default value-nya. Default value-nya adalah misalnya 192.168.15 atau 12 lah. Dengan help-nya adalah specified IP address. Selanjutnya misalnya kita akan membuat yang ini ya, yang P atau port. Nah, port ini akan sedikit unik karena dia adalah integer dan kita perlu men-state dia bahwa dia integer. Type-nya sama dengan integer. Default-nya bisa kita set misalnya adalah 555. Help-nya specified port. Kurang apa lagi? Di Netcat ada listen, juga ada execute. -e kita akan buat juga untuk yang E misalnya. E ini adalah execute dan help-nya adalah execute command shell. Selanjutnya kita akan buat yang listen, dimana ini adalah listen. Actionnya store true, sama juga seperti command shell. Help-nya adalah listen for coming connection misalnya. C, comment, target, port, execute, listen. Yang kurang berarti -u. -u ini adalah upload. Langsung saja kita buat dia adalah upload file. Nah, jadi maksudnya dari add argument ini apa? Jadi nanti si -c, -comment ini akan menjadi sebuah objek di dalam sebuah objek yang akan kita buat di sini. Yang pertama misalnya kita buat args ya. Args ini sebagai objek dari parse args. Nah, nanti jadi blok add argument ini, si -c ini, -c, -comment, dan si c dan si comment ini akan menjadi sebuah objek pada args ya. Ketika kita sudah punya args ini, coba ya kita panggil, dia udah mau belum? Args ya kan? Dot, nanti dia punya listen. Nanti dia juga punya execute gitu ya. Ketika program ini dijalankan dan si parse args ini sudah memberikan mandat kepada args sebagai objek dari add argument, parser argument kita. Jadi dia interface kita ini sudah dimasukkan di objek args. Nanti si args ini punya metode dia nanti punya metode listen, dia akan punya metode port dan lain-lain. Jadi maksudnya dari add argument ini, selain si c, si comment ini menjadi sebuah objek, sebuah metode di args ini, di parser yang sudah kita berikan ini, nanti sebagai contoh misalnya argumen port ini, argumen port ini tipenya adalah integer dan defaultnya jika user tidak masukkan adalah 555. Akan tetapi nanti -p misalnya spasi 1234, berarti nanti value dari port di args port ini adalah 1234. Ini adalah inputan dari si yang namanya user nanti ketika ngetik ya. Di sini misalnya dia ketik netcat.py -port atau -port -p 1234, maka nanti si args port ini adalah nilainya 1234. Nanti menyesuaikan dengan inputan dari user. Itu untuk yang port. Misalnya satu lagi, ketika kita target sama ya. Nanti target ini defaultnya adalah ini string. Nanti kalau misalnya itu inputan dari user, nanti dia akan men-set
value dari target ini sesuai dengan inputan. Nah, store true ini kalau kalian baca di dokumentasinya, nanti si comment ini akan men-set nilainya adalah true gitu ya. Jadi sesuai dengan actionnya. Tapi ketika ini ditulis ya, jadi ketika dia tulis dash C ini berarti dia menginisiasi si comment ini akan menilainya adalah true gitu ya. Jadi ya, ini orang mau mengeksekusi sebuah comment shell. Itu intinya seperti itu. Argumen gini selalu di finishing atau diselesaikan dengan parse args pada sebuah objek tertentu. Jadi nanti si objek inilah yang akan menjadi kelas, istilahnya jadi kelas sendiri, di mana dia punya variable port, dia punya metode listen dan lain-lain. Oke, karena ini contoh kita hapus lagi ya. Jadi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan cek bahwa si user ini akan melakukan listen atau melakukan connect ke sebuah target. Jadi ada dua inti dari program ini yang bisa dilakukan. Jadi klien bisa menggunakan Netcat ini, dan server juga bisa menggunakan Netcat ini. Jadi kita perlu membuat dua pilihan, listen atau dia mau connect. Jadi di sini kita akan cek dulu si args listennya ini ada atau tidak. Dia listen atau enggak. If args listen, kita akan set buffernya adalah kosong. Tapi ketika misalnya dia itu nggak kosong, kita akan set dia sebagai sys stdin .read. Oke. Nah, jadi ini sebuah kondisi, kita cek dia itu listen atau enggak. Kalau dia nggak listen, berarti dia dia akan men-set buffernya adalah inputan dari si user. Sebagai contoh, semisal kita mau mengeksekusi dash C, dash E, dan dash U. Nah, di sini kan berarti kita akan melakukan connect, di mana kita perlu sebuah server yang melakukan listen. Jadi nanti karena dia tidak listen, dia akan membaca apa-apa yang menjadi inputan di komennya. Misalnya ketika kita akan melakukan execute sebuah comment shell, misalnya cat etc passwd. Jadi nanti cat etc passwd ini akan dimasukkan ke dalam buffer, sehingga nanti di server side yang listen, nanti dia akan mengambil ini sebagai inputannya mereka. Jadi ketika dia akan melisten, dia akan tahu nih, oh ini orang dia mau melakukan eksekusi cat etc passwd. Nah, jadi kalau misalnya dia adalah server side yang akan melakukan listen dari sebuah koneksi, dia buffernya akan kita kosongkan. Tapi ketika dia tidak listen, dia melakukan eksekusi, dia melakukan upload file, ya kita perlu tahu isi dari apa-apa yang diinputkan oleh si user itu. Jadi nanti di program kita itu kita akan memasukkan input kosong ketika kita berada di posisi mendengarkan listen connection. Kita akan memasukkan inputan dari user ketika program ini dijalankan sebagai yang melakukan inisiasi koneksi. Selanjutnya kita akan membuat objek dari si kelas netcat yang akan kita buat, di mana netcat objek ini kita akan mengambil yang pertama adalah objek dari interface kita dan juga buffer itu sendiri. Jadi buffer yang kita encode ya, karena kita akan memasukkan dalam program ini di socket nanti sendiri juga yang terbaca adalah bytes. Jadi seperti yang gue jelasin tadi sebelumnya, bahwa dia perlu di encode dulu ya. Jadi si socket yang akan kita buat itu akan paham apa yang mau kita eksekusi. Jadi kelas netcat ini nanti akan kita buat di atas. Ini adalah program kelas di mana nanti terdapat function-function si listennya itu apa, si upload itu nanti akan seperti apa, di target itu nanti akan seperti apa. Itu akan kita buat di kelas netcat yang akan kita buat
selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan panggil function run, di mana nanti di function run ini kita akan muat dia untuk melakukan either dia melakukan listen ataupun dia melakukan send data seperti itu ya.